Dia dapat word of mouth negatif tapi kenapa tetap laku? Budaya korup di Indonesia gitu hanya karena duit kan. Gue gak suka sama ini film pokoknya. Ini film jelek, ini film jelek. Kalau misalnya kalian bikin ulasan film gak boleh sebut judul ya. Bridges yang sampai sekarang Bridgesnya belum dibangun lagi juga ada. Lagi. Apakah karena ada yang ngomong sesuatu mengkritik tentang filmnya atau gimana? Very good question. Pertama kali ini cerita nih. Wah gila di sini. Di natap layar iya. Terus ada film yang levelnya separah ini kayak emang ada apa lagi yang bisa diambil dan bisa aspirasinya. Masyarakat kita emang mungkin dianggap sebodoh ini. Kita mulai dari mana berarti Bang Jokan? Biar nggak ada baper-baperan kayak gitu. Dengan kita ngobrol di sini dan menyiarkan ini. Gue sebenarnya lebih ke Nightmares and Daydreams sih. Yang paling gak suka. Iya, last favorite gue. Cerita dulu. Sabri gimana? Jauh ya ini. Welcome back to Natap Layar. Karena cinta film Pantas dibahas bareng. barengnya sama siapa sekarang? Wah, ini gokil nih. Ini by the way konteks sedikit. Podcast terakhir di hari ini kita take. benar ya. Sekarang udah hampir jam 9, setengah 9. Ini podcast terakhir, ya guestnya juga mutakhir. Yes. Ada siapa? Ada 2 orang. Ya. Nggak, sebenarnya gue kecelakaan guys. Tadi kita masuk ada Timothy. Terus aku bilang, wah ada ambush nih gitu kan. Ternyata yang di ambush Adalah Timothy. Iya, Kita gue di sergap. setup sebenarnya di sini. Udah botas lu bayangin. Ya, keluar rumah Bang Jokan dengan hoodie-nya. Masuk podcast lagi sini. Aduh. Tapi ini gila. Gue seneng iya. banget nih. Gue seneng Iya, banget benar. di malam hari ini. Closing podcast kita. Ada Timothy, Eke yang lantur, dan ada Bang Joko Anwar. Terima kasih. Eke dilantur. Terima kasih Bang Jokan. Terima kasih, senang ada di sini. 2 kali podcast. Siap. Kita ya dah. Spesial banget hari ini ya. Natap layar. Ada Bang Joko Anwar, ada ngelantur di satu sofa. Iya. Kita. Kenapa? Iya. Kita gak kepikiran ya ada di titik Apa ini yang ya. kita bahas? Ya. Gue gak tahu ya. What is so tea? Apa nih tea-nya nih? Iya. Dan by the way ini Timothy dijebak beneran ya guys? Beneran. Bukan gimmick. Dia udah Tadi mau keluar ditarik. Opening gimmick tadi. Ini enggak nih. Dari dia di sana Si TV ambilnya ntar dah. Dipaksa. Oke. Alright guys. Tim Oke. Bang Jokan. Ya. Sebenarnya kayaknya kita ada satu spesifik topik yang mau kita bahas ya. Ya. Jadi mungkin gue cerita sedikit dulu nih. Memang Bang Jokan ini kita udah sempat komunikasi ya. Kayak kita dari Natap Layar juga sempat tanya Bang Jokan, ayo Bang Jokan mau gak sih ngobrol gitu bareng kita ya kan. Gak gitu, dateng gak lo besok ya gitu. Podcast bareng kita. Galak banget. kayak oknum ya gitu. Aku gak berani. Oke, lanjut. Oke. Oke, terus kayak Bang Jokan sempat bilang mau banget, tapi kayaknya kalau podcast biasa gitu kayaknya udah sering gitu ya. Sering soal film, ngomongin film, ngomongin apanya lagi gitu. Bener, kan. tapi ada satu topik nih dan ini datang dari Bang Jokan juga nih ngobrol sama kita. Kayaknya menarik deh kalau kita bahas mengenai kritik film. Bisa pas gitu ya. Tadinya aku bilang, tadinya aku bilang gini, gimana kalau misalnya kita podcast tapi kritik film gua, ya kan? Yeah. Kritik film gua aja. Kalian semua kalau misalnya ada criticism terus ada sesuatu yang ingin ditanyakan gak berkenan, coba di depan gua langsung dikritik gitu. Tapi sebenarnya bagus sih. Yeah. Aku juga waktu itu pas lagi divisi sama Bang, ada Mas Angga Dwi Masa Songko. Dia juga punya ide yang sama waktu itu. Iya. Dia ngomong waktu itu kayak, kenapa sih kita gak mau coba bikin kritikus simposium gitu misalnya, sutradara, udah langsung kita hancurin aja langsung gitu depan. Bahkan aku sering kayak mengajak teman-teman sutradara untuk kita nonton film kita yuk gitu. Misalnya nonton film aku misalnya kita tonton, terus setelah nonton kita diskusikan, termasuk kritiknya, termasuk apapun yang mereka rasakan setelah menonton. Dan menurut aku komunikasi yang bebas itu dan yang sesantai itu kan banyak orang kritik tuh tabu ya, kayak mengkritik film kita baper. Gitu, terus kalau misalnya orang mau mengkritik juga nggak enak gitu kan. I think it should be normalized dan sesuatu yang dianggap wajar-wajar aja gitu. Jadi kalau misalnya ada budaya antar filmmaker, kita bisa memberikan masukan dan kita bertanya gimana, what do you think about my film gitu. Terus dia bisa memberikan assessment, itu kan
Sesuatu yang mahal banget itu. Yes. Ya kan, maksudnya of course begitu kita juga mendengar masukan dari kritik film juga kritikus film yang kalau kita ngomong kritikus film mungkin kritikus film yang secara konsisten membuat assessment film ya, termasuk criticism gitu. Itu yang kita anggap kritikus film. Termasuk orang-orang berkomentar juga semuanya juga harusnya santai-santai aja gitu, bukan sesuatu yang dianggap tabu, mengerikan. I think it's going to be making perfilman lebih sehat. Ya. Itu part of the creative process. Iya, jangan sampai dikirim preman soalnya. Ya kan? Kasus ya. Oke, tim silakan ceritanya. Kena ambush 2 kali. Ambush kedua. Iya. Bang Jo kan berarti sebenarnya sangat open ya untuk kayak duduk langsung bareng sama kritikus-kritikus atau memang yang suka bikin review film, duduk bareng, langsung ngobrol bareng sama Bang Jokan, bisa disampaikan langsung. Itu berarti Bang Jokan sangat open akan hal itu. Sangat open banget. Oke. Bang Jokan nggak tahu guys, ada tamu spesial. Kita beneran simposium diundang semua. Di sini. Kemarin tuh beberapa hari yang lalu aku diundang oleh satu komunitas pembaca buku dan penulis buku. Datang ke tim dan seru banget, mereka ngomongin filmnya dan termasuk kritisismnya gitu. Dan aku bilang ke mereka bahwa setiap pertanyaan membuka perspektif yang baru tentang film aku dan filmmaking. So it is good untuk filmmaker sih, menurut aku sesuatu yang harusnya dijadikan normal gitu ya. Well, tadi kan Bang Jokan juga bilang awalnya kan initial idenya adalah kita langsung ngeritik film Bang Jokan di sini. Kenapa enggak? Iya enggak sih? Betul. Iya kan? Ini kebetulan tadi aku dikasih tau produser ini enggak ada batas, Bang. Enggak ada batas. Jadi sampai jam 2 jam 3 bersedia gitu. Kita jadi bedah dari film pertama Bang Jokan sampai film terakhir. Aku sih enggak apa-apa. Tapi ya itu menarik sih Bang. Nanti kita bisa masukin itu ke dalam segmen ini. Iya. Kita bisa langsung ngobrol, langsung diskusi, langsung dapat jawaban juga kan. Tapi yang jadi masalah sutradara kayak Bang Jokan bisa dihitung jari kayaknya di Indonesia. Iyalah, di mana lagi? Which is sebenarnya bisa dijelasin karena aku percaya ketika orang bikin film mereka they put the heart, mind, the soul, energi, waktu dan segala macam kan betul-betul kayak serius banget segala macam. Ketika mereka merasa bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik tapi ternyata komentar tidak sesuai dengan mereka, manusiawi lah ya. I think it's very manusiawi. Aku juga bukan yang kalau ada yang makasih. Cuman setiap kali aku punya respon masa sih itu menurut aku manusiawi, tapi aku membatasi itu nggak lama, misalnya 1 menit 2 menit 1 jam, terus aku menggunakan input tersebut untuk bahan refleksi, terutama kalau misalnya datang dari kritikus film yang sudah secara konsisten membahas film. I think it's good gitu. Well, mungkin aku ada satu pertanyaan simpel kali Bang Jokan ya, karena kita juga bahas kritik. Kalau dari pandangan Bang Jokan berarti di industri perfilman nih, melihat dari kacamata as a filmmaker, siapa sih berarti yang boleh kritik film? Semuanya. Semua orang. Terutama sekarang kan kritik film itu sudah terdemokratisasi, everybody can do it. Kalau dulu mungkin yang kita sebut kritikus film adalah mereka yang memiliki kolom di either koran atau di surat kabar yang secara rutin membahas soal film. Dan pekerjaan mereka adalah membuat assessment terhadap film, termasuk kritisisme terhadap film. Itu yang kita sebut kritikus film. Tapi zaman sekarang dengan adanya platform yang bisa di-acquire sama individu, siapapun mereka untuk membuat komentar tentang film, I think everybody is a critic now, dan itu harus kita embrace gitu. Tentunya perbedaan dari satu orang yang membahas soal film dengan orang lain yang seperti aku bilang tadi ada konsistensi di situ, ada knowledge yang menggarisbawahi komentar-komentar dia, itulah yang membedakan satu komentator film dengan satu komentator film lain, atau satu kritikus dengan satu kritikus film lain. Dan anehnya walaupun berbeda-beda, bagi aku semua itu bermanfaat. Jadi orang yang memiliki knowledge soal perfilman seperti kalian,
ketika kalian membahas soal film itu akan sangat berguna untuk bahan refleksi, untuk bahan evaluasi pekerjaan kita. Tapi kalau misalnya ada orang yang berkomentar dan itu random banget, itu juga membantu kita untuk mengetahui our target audience. Misalnya ada orang yang konsisten walaupun komentar dia tuh tidak didasari oleh knowledge soal film dan filmmaking, tapi konsisten komentar dia either selalu positif atau selalu negatif. Itu bisa kita lihat, oh dia adalah seseorang dari latar belakang seperti ini, nanti akan membantu seorang filmmaker untuk mengetahui target audience dia seperti apa. Dan nantinya akan bisa digunakan misalnya untuk marketing, supaya lebih targeted lagi strategi marketing. So it's good semuanya. Oke. Jadi segala lapisan ada fungsinya. Betul. Ya. Tapi kayak yang tadi Timothy bilang sih Bang Jokan. Mungkin ini bisa kita bahas juga nih. Tadi kan Timothy bikin statement kan. Apa tuh? Yang mana? Banyak. Sutradara kayak Bang Jokan ya dihitung jari gitu. Maksud lu berarti dengan pemikiran yang kayak tadi Bang Jokan bilang yang terbuka gitu. Ya ini kita gak, sutradara satu hal gitu. Tapi kalau PH bagaimana Bang? Kalau Bang Jokan kan di satu sisi yang punya PH-nya nih. Ya kan? Kalau PH lain, sutradara kadang-kadang sama produsernya pasti punya visi yang berbeda gitu. Harus diakui bahwa ulasan terhadap satu film zaman sekarang itu sangat mempengaruhi kans mereka untuk mendapatkan financial gain. Is it going to be positive atau enggak dapat tempat? Karena orang sekarang kan untuk nonton film 90 menit sampai 120 menit, apalagi kayak Mission Impossible hampir 3 jam kan, itu butuh effort ya, butuh waktu, butuh bukan cuma ke bioskop bayar tiket, tapi juga beli snack, beli popcorn, beli hotdog dan segala macam, dan harganya juga nggak murah dan lebih mahal dari tiketnya. Jadi effort untuk nonton film itu besar sekali, sehingga mereka sebelum memutuskan untuk nonton film apa, mereka mencari ulasan dulu, mencari komentar dulu, terutama orang-orang yang mereka anggap memiliki taste yang sama. Jadi misalnya kayak kalian natap layar dan ngelantur, sudah ada follower ini mungkin nggak diartikan sebagai fans, tapi orang-orang yang memiliki cara pandang terhadap film yang sama terhadap film gitu, sehingga mereka jadikan acuan untuk menonton film. Jadi kalau misalnya satu film dapat ulasan yang negatif, tentunya akan menjadikan film itu mendapatkan word of mouth yang juga negatif. Dan word of mouth yang negatif seperti yang kita ketahui zaman sekarang adalah hal yang paling besar yang sangat mempengaruhi kans dari satu film untuk berhasil secara financial atau tidak. Jangan diartikan bahwa film dapat word of mouth, dia dapat word of mouth negatif tapi kenapa tetap laku? Word of negatif tapi word of mouth tetap yang membuat orang kepingin untuk nonton. Kan ada juga orang bilang filmnya jelek banget, that's it. Orang gak mau nonton, tapi filmnya jelek banget karena bikin gue betul-betul mual, kepala gue kayak diputer 7 kali dan merasa bikin badan gue ketika nonton merasa melayang kan, orang gimana rasanya ya, pengen kayak gitu. Jadi penasaran. Jadi ya word of mouth itu sangat dipengaruhi oleh ulasan dari para komentator dan kritikus film, dan tentunya PH juga seperti yang lo tanyain Tim, akan sangat rely on word of mouth yang diinitiate oleh para komentator dan para kritikus film di zaman sekarang. Jadi wajar-wajar aja kalau misalnya ada PH yang sebel banget sama gue. Ngomongnya gitu banget ya. Langsung gitu. Sudah biasa sih. Ya. Kalau gue sama Timothy, gue udah ngikutin podcast dia udah lama banget, dan memang gue kepingin dia hadir, termasuk kalian juga gue undang ke semua film gue sih, bahkan series gue undang Timothy. Not to get endorsement, nggak harus dipuji-puji sama kalian, tapi untuk mendapatkan insight satu, yang kedua untuk karena kita tahu film yang kita kerjakan seperti apa kansnya, dan ketika mendapatkan komentar dari teman-teman komentator atau kritikus film, jadi satu bahan pembicaraan yang akan membantu marketing filmnya untuk mendapatkan word of mouth negatif atau positif atau menarik. Tapi gimana Bang kalau misalnya zaman sekarang nih ya, kalau aku lihat-lihat ya, semua kan bisa jadi reviewer. Yes, ya. Yang demokratisasi. Iya, di satu sisi positif, ya, demokratis ya kan. Tapi di sisi yang lain pasti ada negatifnya, yaitu ya semua orang yang baik lagi nggak punya knowledge tadi itu bisa komentar sesuka hati, dan bahkan bisa ibaratnya malak PH. Oh wow. Loh, iya kan? Maksudnya itu bisa ya?
blackmailing PH. bukan dalam artian langsung ngomong ke PH untuk dibayar, tapi maksudnya mereka selalu mempositifkan sebuah film buat mancing. Untuk mancing. Nah, yang terjadi kan seperti itu gitu. Untuk bisa, kalau aku ngeliat kan maksudnya kritik yang ada di Indonesia ini menurut aku masih dikit. Ya, apalagi content creator, karena nggak semua orang berani kan. Ya, kalau aku memang udah agak terlalu over lah. Ya maksud aku ya, tapi kan diperlukan gitu. Yang sisi hitam di dalam industri perfilman kan diperlukan gitu. Untuk ngomong apa adanya tanpa ada rasa nggak enakan. Gitu, kayak misalnya aku diundang Abang Jokan, ya mungkin aku ada rasa nggak enakan, tapi ya udah aku ngomong apa adanya yang ngelantur. Tapi kan nggak semua orang berani kayak begitu. Gitu loh. Itu gimana ya? Kalau menurut aku kalau tadi kita ngomongin sisi positif, bisa dibilang sisi positif dari demokratisasi kritik film di Indonesia sekarang, di zaman sekarang. Kalau kita ngomongin sisi gelapnya juga ada tentunya. Yang pertama, obviously kalau misalnya seseorang yang sudah dipercaya oleh beberapa orang untuk diikuti taste-nya, diikuti acuannya dalam melihat film, kemudian dia menerima endorsement berupa bayaran. I think pertama tentunya misleading dan mengkhianati nggak sih, mengkhianati orang yang sudah sesuatu yang sudah mereka bangun dan menjadikan orang-orang ada yang betul-betul udah percaya sama mereka, dan ini kayak sesuatu yang mereka keluarkan bukan dari pikiran mereka tapi karena ada hal lain, misalnya kayak endorsement atau dibayar gitu. Lain itu kan kita ngomong soal sesuatu yang dekat dengan budaya korup di Indonesia gitu, hanya karena duit kan, karena duit dibayar. Tapi tentunya kalau kita berbicara soal kritik film di Indonesia, kalau misalnya ada orang yang betul-betul mendedikasikan waktu mereka untuk membuat kritik film, termasuk film Indonesia, dan waktu mereka udah nggak sempat lagi untuk mencari pekerjaan, untuk mencari uang, I think harus ada cara di mana mereka mendapatkan keuntungan finansial dari pekerjaan mereka. Tapi aku tidak setuju kalau misalnya itu tidak didisclose. Kalau misalnya tidak didisclose, I think it's going to be very misleading dan seperti pengkhianatan untuk orang yang percaya sama mereka. Disclose itu gimana Bang? Disclose-nya mungkin mereka tidak akan bilang bahwa ini adalah, this is my assessment terhadap film ini. Tapi mereka bisa bilang, saya dengan banyak cara tentunya. Misalnya ada tanda, apa kayak kalau misalnya diawali dengan paid advertisement atau paid endorsement atau apa segala macam, harus begitu sih kalau menurut aku. Berarti harus ada disclaimer kan, harusnya. Harus ada disclaimer ya. Karena lo lakuin gak? Iya itu, dan aku ngerasa aku satu-satunya masalahnya. Nggak, masalahnya nggak ada yang berani sejauh itu, karena seperti yang Bang Jokan tadi bilang, pendapat ini masalah uang gitu loh. Masalah uang, karena kalau misalnya satu kali gagal gitu, satu kali misalnya ketahuan, karena orang misalnya oke, gue dibayar, biasanya orang akan berpikir kalau oke, ini review dibayar, gue gak bakal mau nonton lagi. Mungkin kalau kayak ngelantur, mungkin udah ada orang yang terus ngikutin. Jadi kalau aku bodo amat orangnya gitu. Jadi aku bakal ngomong di awal, dibayar, ya udah gitu. Kalau menurut aku terus terang jangan diterima sih duitnya. Kalau dari Bang Jokan malah jangan diterima ya. Jangan terima, karena itu misleading buat mereka, kan berharap begitu ngasih uang ke lu, mereka berharap kayak akan di endorse, ternyata enggak. Ayo balikin tim sekarang. Ya tapi aku pernah Bang, jadi gini. Ada satu PH, aku nggak mau sebutin lah ya, filmnya horor, aku dibayar, itu filmnya hancur banget Bang. Aku kasih rating 2 karena literally pas lagi nonton filmnya, aku harus pakai earbuds di kuping. Ini pertama kali. PH film horor, gede banget suaranya. Horor tim? Horor lah. Banyak. Apalagi yang susah di. Iya susah kan. Ya kalau misalnya gue spesifikin lagi kan bahaya juga. Pokoknya aku harus pakai earbuds dan yaudah pokoknya aku kasih rating 2 gitu. Dan pada akhirnya untungnya sih pengen nerima aja. Dan aku awalnya tuh pengen ngebalikin uangnya. Kalau aku gitu, jadi kayak oke, ini udah terlalu parah, 2/10 udah gak bisa terima kayaknya, kayak aku coba balikin. Tapi untungnya diterima-terima aja. Cuma kan PH kayak gini kan menurut aku kayak PH gila aja gitu loh. PH berani mati gitu. Karena ngelantur track recordnya kayak begitu, kenapa berani bayar gitu. Nah berarti harusnya yang dilakukan sama kebanyakan PH tuh gimana nih supaya terbuka, demokratisasi ada, tapi ya para konten kreator bisa dapat uang juga gitu. Atau jangan-jangan harusnya PH malah nggak sama sekali melakukan itu Bang. Iya, aku nggak setuju sih. Nah, aku lebih setuju karena sama sekali nggak melakukan itu.
tetap harus dicari caranya supaya maksudnya mereka bisa mendapatkan uang. Mungkin dengan cara membahas filmnya dari segi the making of, behind the scene, pembuatan. Misalnya aku adalah seorang content creator, kritikus film. AdSense aku nggak tinggi, jadi nggak banyak uang dapat dari YouTube, tapi aku menerima endorsement dibayar oleh PH untuk membahas pembuatan film tersebut. Fakta-faktanya lebih ke marketing kan berarti kan? Lebih ke marketing. Untuk mempromosikan film ya kan? Betul. Karena kalau kita memberikan info aja, misalnya film ini dibuat dalam waktu yang panjang 90 hari dan ini segala macam gini, ini fakta aja. Fakta. Dan untuk membuat adegan ini dibutuhkan ini. Misalnya penghabisatan 2 dibutuhkan berapa puluh ribu air. Ya, tadi itu CGI banget tuh airnya, ternyata airnya beneran. Kayak gitu kan bisa dilakukan. Masih ada cara kayak gitu yang bisa dilakukan. Tapi tetap harus disclaimer. Jadi ini adalah di bawahnya. Nah itu masalah di Indonesia tuh orang tabu banget gitu untuk memberikan disclaimer di awal tuh kayak nggak ada menurut gue. Karena budayanya nggak begitu memang. Budaya gitu. Kalau misalnya di luar negeri kan kalau nggak salah selalu ada disclaimer kan bang. Kalau setahu aku ya di Amerika tuh kalau emang paid promote dia selalu ngomong gitu. Tapi ini lo ngomongin paid promote kayak dari semua kategori atau kita ngomongin di industri film? Kalau setahu aku ya, aku selalu ngelihatnya tuh dari secara general aja sih, sponsorship dan sebagainya. Kalau film gue nggak tahu ya. Kalau ada yang paid promotion di luar, mereka adalah akun yang biasanya membahas film dan kritik film. Mereka nggak bilang atau mereka menerima uang aja, kayaknya mereka akan kehilangan followers sih. Langsung kehilangan kredibilitas. Kredibilitas itu sangat berharga banget. Kalau kita kan masih bisa diterima. Sebenarnya sih kalau di social media pun ada paid post, tau gak sih? Kalau misalnya ada kreator di endorse sama sebuah brand, ini kita balik lagi ngomonginnya general nih bang, nggak ngomongin perfilman doang. Itu tuh ada, jadi paid post gitu terus ada tulisannya kalau ini tuh konten yang paid partnership dibayar gitu loh si kreatornya ini ya. Jadi disclaimer itu ada juga di sosial media sebenarnya. Itu seharusnya seperti itu sih. Nah tapi gini nih Bang Jokan, gue tuh ada penasaran juga sama take lo mengenai tadi di demokratisasi ya kan. Jadi semua orang udah bisa ngelakuin. Kalau dulu mungkin Bang Jokan pas masih jadi kritikus itu nulis kan ya berarti ya? Iya, nulis terus di koran berarti ya Bang ya? Kalau sekarang orang bisa di any kind of platform ya kan, X, Instagram, TikTok semua segala macam. Nah, bener semua orang jadi bisa beropini. Jadinya mungkin tadi positifnya kita udah bahas, tapi ada satu sisi negatif juga nih yang bisa gue lihat kayak, misalnya yang kayak tadi kita bahas juga ada orang yang doesn't have the knowledge gitu, terus dia cuman karena mungkin perasaan dia aja kayak, gue gak suka sama ini film pokoknya, ini film jelek, dan dia cuma ngomong gitu doang. Sedangkan di sosial media kalau kita ngomongin Instagram sama TikTok, kita ngomongin algoritma, konten kayak gitu tuh potentially besar banget untuk bisa naik. Sedangkan itu ngehit banyak orang, dan kritik atau kayak pembahasan mengenai film yang seperti itu jadi sangat berpengaruh besar dan gampang banget mempengaruhi orang banyak. Yang dimana itu bisa berpengaruh juga persepsi orang-orang yang mungkin belum nonton film terhadap film tersebut. Yang dimana itu sebenarnya jadi bisa merugikan juga gitu. Itu jadi kayak jadi apa ya? Sebuah dinamika di sosial media gitu. Nah, Bang Jokan ngeliatnya gimana? Karena itu sangat bisa terjadi gitu. Betul, dan terjadi. Ya mau nggak mau kalau kita mau fair, dan kita juga sudah mengakui sekarang kritik film sudah terdemokratisasi, kita harus terima itu sebagai a matter of fact aja, dan nggak bisa kita bilang lo nggak bisa membuat akun yang cuman bilang gue nggak suka banget atau gue benci banget tanpa ada landasan keilmuan atau pengetahuan tentang filmmaking gitu. Jadi by the end of the day nanti orang-orang akan mengikuti ulasan dari mereka yang memang punya knowledge seperti kalian. Mereka memilih untuk mendengarkan apa kata kalian. Tapi ada juga orang yang akan mendengarkan mereka-mereka yang memberikan ulasan film tidak berdasarkan apapun, hanya berdasarkan suka atau nggak suka atau preference, which is ya harus diterima. Tapi I think karena ini kan sekarang demokratisasi kritik film ini kan baru saja kalau menurut aku, for the past 10 years or so, probably. Setelah itu
menurut aku akan muncul mereka-mereka yang trustworthy untuk diikuti dan orang-orang yang hanya berkomentar soal film berdasarkan sesuatu yang gak ada landasannya, or mereka yang membahas film memberikan endorsement karena dibayar, artinya mereka akan ditinggalkan. Itu yang menurut aku sesuatu yang harus kita pikirkan juga gitu. Karena kalau misalnya kita memutuskan kita mau kerja di bidang kritik film dan kita mau mendapatkan financial gain dari situ, kan kita juga harus membangun track record yang baik, kredibilitas gitu. Kalau misalnya lu jelek-jelekin film ini, tapi ini udah jelas film yang secara storytelling, secara teknis jelek banget, lu puji-puji, orang juga gimana sih bro gitu kan. Bro gue bilang. Jadi ya itu mereka akan ditinggalkan juga sih. So ya pasti akan menemukan real followers. Sebenarnya kayak ini gue ngambil kasus dari yang udah pernah kejadian di kita aja. Kayak kita sekali pernah kritik lumayan keras ke salah satu film. Satu film yang di positif-positifkan lah sama banyak review, tapi kita nonton dan ternyata kita punya take yang beda gitu. Dan kita sampaikan secara keras lah istilahnya. Cuman ini film apa bisa disebut kan ini kan tadi filmnya kita sebut ya di podcast. Kita nggak sebut di podcast kita kan udah dipublish. Di off cam ya? Di off cam gitu. Kan udah jelas, view-nya paling gede kan? Ya sebenarnya gini aja sih, kalau mau tahu filmnya tinggal buka Instagram Natap Layar, lihat yang di pin aja. Iya benar. Tapin kok. Paling banyak soalnya. Film horor lah, film horor. Thread viral. Nah itu kan kayak ada bukan ruang diskusi sih, jadi kayak ruang dimana para audiens ini mencerna apa yang kita kasihkan. Tapi itu banyak yang reaksinya tuh banyak yang reaktif dan sumbu pendek gitu. Sumbu pendek. Tadi kita bahas juga tuh bareng Timothy. So itu kayak adakah kayak cara yang lebih gimana cara kita supaya bikin ruang itu lebih sehat? Iya, biar kayak okay, that's your take, this is our take. Yuk kita diskusi. Gue keluarin opini gue, ini opini lu gitu. Kayak ya udah kita diskusi aja gitu. Kalau menurut gue emang nggak bakal bisa sih. Kalau ya seperti yang udah gue bilang tadi, yang bisa kita lakukan investasi jangka panjang kan. Karena kalau udah ngomongin ini kan berarti ngomonginnya apa ya, SDM kan. Udah ngomongin pola pikir masyarakat umum gitu. Udah terlalu mendarah daging. Udah dari bapak emak udah generasional gitu. Jadi percuma juga sih menurut gue mah. Apakah Bang Jo kan? Aku setuju. Kalau sama sih itu harus diterima juga. Kalau misalnya kan banyak orang misalnya memberikan komentar terhadap satu film dan kemudian mendapatkan counter review yang sangat nyelekit dan bikin kayak nyebelin banget. Ya itu harus diakui dan diterima matter of fact juga sih kalau menurut aku. Soalnya gini sih Bang, kalau based on our experience, counter argumentnya itu justru the majority of the comments yang ngebales review kita malah nggak ngebahas apa yang kita point out. Dia lebih ke jadinya lebih kalau aku sih lebih ngeliatnya lebih ke bullying, lebih ke nyerang fisik, segala macem. Yang which is kalau menurut aku tuh ya unfortunate loh, sangat disayangkan gitu loh. Padahal kita juga nggak, ibaratnya kita nggak menghina, kita nggak pakai kata-kata kasar sama sekali. Ya kita cuma ngeliat kita aja gitu loh. Emang ad hominem gak sih? Kalau logical fallacy emang udah mendarah daging aja. Kalau menurut aku we have a choice whether we want to engage or not gitu. True. Sama kayak aku, misalnya aku bikin film, kemudian ada kalau misalnya di sosial media ataupun di forum ada yang bilang film lo busuk banget, jelek, gue gak suka. Aku akan bilang, oh maaf, next time mudah-mudahan film tetap nonton film aku, mudah-mudahan next time bisa lebih menyenangkan gitu. Tapi kalau misalnya bertanya, kenapa di scene ini lu memutuskan untuk memberikan ini, menampilkan ini? Nah, gue akan menjawab karena itu kan terjadi diskusi. Jadi gue akan engage sama orang kalau misalnya mereka mengajak untuk diskusi dan mereka belum sampai ke sebuah kesimpulan. Kalau misalnya orang sudah sampai ke sebuah kesimpulan, film Joko Anwar busuk, endingnya selalu kayak busuk apa segala macem. Ya udah, lu mau ngapain, orang udah kesimpulan. Iya, gimana lagi? I wouldn't change that karena harus diakui ketika kita membuat film, IP-nya adalah punya kita, filmnya adalah punya gue sebagai pembuat film atau PH-nya. Tapi the experience of watching that film itu doesn't belong to us, belong to people yang nonton film kita. So they can do whatever with the experience. Mereka bisa bash the film, mereka bisa memuja-muja film itu. Ya namanya juga
hak mereka untuk melakukan apa itu terserah mereka gitu. Tapi we have a choice to whether we want to engage or not. Misalnya kalau misalnya kalian bikin ulasan film nggak boleh sebut judul ya. Film Pak Oga. Pak Oga, ada film Pak Oga. Gue ingat yang di pin aja. Terus tiba-tiba ada yang marah apa sama kalian kan, kalian bisa choose not to engage, kalian bisa block, punya bisa pilihan sih. Betul gitu. Kalau menurut aku something good will come out of this. Ada pembuat film dan ada yang mengkritik film. Kalau misalnya each of us willing to listen, filmmakernya willing to listen to whatever the film critic say, dan film kritiknya juga kalau misalnya film kritik kan juga bukan orang yang pasti benar ketika mereka mengomentari satu film kan bukan berarti pasti ada sisi subjektif ya. Kebenaran itu milik mereka, enggak. Dua-duanya sama karena kita ngomongin film kan, it's very hard to pinpoint. Aku udah bikin film selama 20 tahun aja, I don't know how to make film good apa segala macam. And I don't even know kalau nonton film what makes that film good. Dan I'm sure film yang aku tonton dan itu bagus banget, pembuat filmnya juga belum tentu next filmnya akan membuat film yang akan aku dapati sebagai film yang bagus gitu. Jadi kalau misalnya both of this side willing to learn to each other, I think something good will come out of it. Filmmakernya akan lebih bisa punya bahan untuk refleksi, evaluate. Film kritiknya juga akan lebih punya wawasan untuk bisa berkontribusi terhadap dunia perfilm dengan bisa memberikan perspektif yang lebih menarik atau lebih berguna lagi nextnya gitu. Tapi aku lihat ada satu celah di sini sebenarnya. Celahnya di masyarakatnya kan. Betul. Jadi kalau misalnya oke nih, konten kreator kritis dan bisa bikin pembuat filmnya jadi lebih bagus lagi bikin film. Tapi masyarakat kalau misalnya selera begini-begini aja, mau bikin film bagus kayak apapun, ya view-nya bakal segitu-segitu aja kan. Karena sampai sekarang kita lihat ya film yang hancur banget kayak, ya mohon maaf ya gue sebutin aja tadi kan gue sebut ya. Ya filmnya peringkat 1 kita sekarang misalnya, ya menurut aku nggak tahu menurut yang lain gimana, tapi menurut aku ini bukan film yang bagus gitu. Tapi pada faktanya ini peringkat 1 kita, film terlaris kita gitu. Nah itu kalau tadi kita udah bahas masalah rantai ini kan, rantai setan ini ya. Kalau menurut aku kan ngerubah dari masyarakatnya dulu bang, gitu. Gimana kita konten kreator tuh ngerubah pola pikir masyarakat supaya lebih memahami. Itu menurut Bang Jokan gimana tadi? Kalau menurut aku, if I were a content creator, if I were a film critic, I wouldn't subject myself to that beban gitu. Ketika aku membuat film kritik, aku tidak akan memberikan diri aku beban yang sebegitu besarnya bahwa aku harus membuat film kritik film ini untuk mendidik masyarakat. I would make assessment on a film based on my capability as a whether film lover atau film kritik yang memiliki pengetahuan tentang filmmaking atau film in general, dan I think that will be berguna untuk masyarakat, untuk filmmaker, dan nantinya juga mungkin akan bisa membuat masyarakat lebih quote unquote lebih cerdas gitu. Tapi untuk di awal aku membebani diri aku, sama kayak aku bikin film, aku nggak pernah berpikir bahwa oke, aku mau bikin film untuk mengedukasi orang. I think it's going to be too big bagi aku sebagai filmmaker dan to become a burden gitu bang. To become a burden dan kayak kita akan terlihat memposisikan diri kita sebagai pihak yang punya rights itu. Padahal menurut aku both filmmakers dan film kritik, I think gunanya yang terpenting dan terindah adalah open up people's mind. Jadi orang yang memiliki perspektif yang udah kaku tentang a subject atau a film atau a genre bisa terbuka pikirannya dan later on mereka akan terbuka terhadap pemikiran-pemikiran masyarakat, society yang kita anggap kerdil atau tidak cerdas. Basically adalah orang-orang yang tidak mau menerima perspektif baru. Coba bayangkan sekarang yang namanya informasi, audiovisual apapun itu, berita, fakta, segala macam, udah sangat gampang bisa didapatkan lewat internet. Tapi kenapa manusia in general di dunia bukan malah menjadi open minded, tapi malah narrow minded? Karena apa? Karena akan mereka mencari informasi yang
memvalidasi apa yang sudah mereka percaya. Banyak banget kan, gue nggak suka banget sama ini. Wah bener kan ini semuanya ini, dan algoritma akan memfeeding mereka dengan itu. So the most beautiful thing about filmmaker, film dan film kritik, I think to open up that mind supaya bisa terbuka atas perspektif baru. That later on probably akan mengedukasi, tapi menurut aku nggak di depan. Iya. Itu ya kita pasti kayak gitu maksudnya kan. Maksudnya pola pikirnya untuk nge-review itu kan untuk ngebuka pikiran masyarakat. Betul. Tapi kan maksudnya mayoritas kayaknya reviewer sekarang itu yang penting kan uang ya kan Bang. Iya. Yang penting gimana cara untuk dapat pendapatan gitu. Karena gue gak ada pekerjaan lain, kayaknya paling gampang kita nonton film terus kita ngomongin film ini gitu. Ya faktanya kan kayak gitu ya. Betul. Susah ada yang menarik tentang film kritik ya. Dalam segi tadi kita ngomong bahwa film kritik sama halnya dengan filmmaker membuka pemikiran-pemikiran baru dan bisa membuat orang lebih punya banyak perspektif. Untuk bisa mencapai posisi itu, I think seorang film kritik itu harus truthful dan harus jujur. Nah itu. Jujur apa? Semua pemikiran yang datang dari dalam dirinya itulah yang seharusnya jadi materi dari film kritiknya. Tidak karena dibayar, tidak karena segan, tidak karena kenal sama filmmakernya, tidak karena dia punya reputasi sebagai film kritik yang harsh. Kan ada orang juga film kritik yang dia dikenal sebagai filmmaker yang sangat harsh banget, keras banget, dan ketika dia melihat sebuah film yang deep down inside dia merasa bahwa ini filmnya bagus, tapi dia juga tetap mempertahankan reputasi gue sebagai kritikus yang keras. Itu juga kan gak jujur. Atau kalau misalnya dia pernah tidak suka terhadap filmmaker atau film, kemudian genre misalnya, tiba-tiba dia find out ternyata I have a new perspective on this filmmaker, on this genre, tapi ada gengsi misalnya, itu kan juga nggak jujur. So making films and membuat film criticism, I think satu ininya kuncinya yaitu jujur. Being honest is very difficult. Kenapa aku bilang filmmaking juga membutuhkan honesty? Kadang ada orang membuat film karena dapat fee, dibayar, lagi tren, pingin masuk festival, kan banyak ya tujuan orang untuk bikin film. Tapi kalau misalnya kita berangkat dari I want to make this film because I want to say something about whatever that bothers me, dan I think ini sesuatu yang harus didengar oleh banyak orang dan penting untuk didengar oleh banyak orang untuk jadikan bahan diskusi dan segala macam. I think that's what's being honest about being a filmmaker gitu. Yes, ini sebenarnya setelah pembahasan ini, jujur tuh mahal berarti sebenarnya. Jujur kalau menurut gue ya, sebenarnya gue nggak setuju. Jujur mahal. Jujur itu harusnya murah sih ya. Harusnya murah. Harusnya kita jujur jadi terkesan mahal. Jadi mungkin lebih tepatnya gitu. Ya, itu betul. Iya, makanya orang kayak kadang-kadang fanatik ngelantur ya. Kadang-kadang orang kayak ini yang paling jujur. Nah, harusnya itu yang terjadi kan. Kayak kenapa ngelantur bisa kayak dianggap yang review paling jujur? Harusnya jujur itu normal. Harusnya jadi hal yang standar untuk kita kan. Harusnya malah yang kayak ngelantur ya biasanya begitu harusnya begitu kan. Berarti itu kan menandakan separah apa. That's true. Jadi so where should we start, Bang? Sebenarnya aku ada pertanyaan sih. I have a question actually for you. Karena Bang Jokan kan memulai di industri film sebagai kritikus film kan. Means like you were like on the other side kayak of the screen gitu, kayak lu nonton awalnya. Tapi sekarang you make the films. Boleh ceritain gak sih maybe like your experience, your past journey with criticism di film lo? Langsung cepret. Jadi gimana sih? Ini past journey-nya Bang Jokan dengan criticism, tapi setelah sudah memulai journey sebagai filmmaker. Nah ini aku juga pengen nanya sih Bang, sekalian ya berarti sekalian. Maksudnya kan ini kan dua hal yang bertentangan ya. Karena ada juga ya aku kenal yang kita udah ngomongin juga yang dia merupakan filmmaker tapi ya dia juga kritikus ibarat gitu. Kan itu sebenarnya kayak jadi boleh sih. Gak boleh. Nah harusnya gak boleh. Gak boleh. Jadi aku berhenti jadi film. Aku berhenti jadi filmmaker. Berhenti dulu. Jangan. Aku itu dipotong. Gak apa-apa. Aku berhenti jadi kritikus film ketika aku membuat film aku yang pertama. Karena apa? Karena masalah etika ya. Menurut aku nggak etis banget. Kalau misalnya kita sebagai
filmmaker mengomentari film orang lain, gitu. Oke. Terlebih kalau misalnya film kita nggak bagus, kalau misalnya film kita bagus juga itu juga nggak etis. Itu pun udah nggak etis sebenarnya. Apalagi nggak in a public setting. Artinya kalau misalnya aku sama teman-teman ya kita bisa film lu gimana menurut lo ya? Aku juga tanya, mereka juga tanya, kita bisa ngobrol. Tapi in a public setting, termasuk di sosial media, I don't think it's etik. Again ini masalah etika ya tiap orang berbeda. Tapi kalau menurut aku sendiri enggak sih. Oke. Well, if you don't mind me asking Bang Jokan, between filmmakers berarti antara Bang Jokan dengan filmmakers yang lain, kalau off public, kalian tapi saling kritik gak? Gue habis nonton film lo, kok gue ngerasa begini ya? Gitu. Gak banyak dan probably karena mungkin gak ada waktu untuk berkumpul dan berkomunikasi, which I doubt. Tapi kalau misalnya aku sendiri sama filmmaker lain nggak banyak, aku bisa sebutin nama-nama yang aku bisa ngomong apa aja dan mereka juga bisa ngomong apa aja, kayak misalnya Hanung Bramantyo, Hanung sama aku kita bisa ngomong apa aja gitu, Randolph Zaini dan beberapa nama lagi dan ya nggak harus yang memuji-muji, kita bisa memberikan assessment dan menurut aku ini menyenangkan, bukan cuma saya tapi juga menyenangkan karena kayak kita punya teman kok bikin film, kita bisa saling support, bukan cuman hanya memposting atau memberikan komentar testimoni ketika kita gala premier yang most likely will be sugar coated, tapi kita bisa memberikan masukan juga gitu. Tapi sorry, kalau yang tadi aku tanya tuh Bang Jokan sampai di titik ini dari pertama kali bikin Janji Joni itu kan pasti udah dikritik itu udah sering kan berarti kan. Tapi pengertian lo sekarang ini tentang kritisisme dari dulu kayak berubahnya tuh sebanyak apa sih? Oke. Pertama sebelum aku jawab pertanyaan Sabrina, aku mau bilang dulu bahwa aku adalah salah satu filmmaker yang beruntung banget karena selalu mendapatkan kritisisme yang quite harsh dari mulai awal karir. Since the first film berarti. Ketika aku bikin film Janji Joni, the first review yang aku baca, aku lagi di atas pesawat, baru duduk mau promo ke Surabaya bareng-bareng pemain. Tiba-tiba salah satu staffnya, udah masuk nih di koran gitu kan, reviewnya udah masuk, koran terbesar. Kumpul semua kan sambil nunggu film, sambil menunggu pesawat taksi. Kita buka Zrep, negatif. Kritik pertama tuh ya. Kritik pertama. Janji Joni ya. Terbesar, koran terbesar di Indonesia. Aku dari yang sampai gini senyumnya. Gak enak sama pemain kan, maksudnya aku gak mau mereka kecil hati, orang kita mau ke Surabaya gitu loh. Pada saat itu yang nulis kritiknya Bang Jokan kenal gak tapi? Kenal ya? Kenal dan kenal karena dulu bareng-bareng kan sama-sama wartawan. Dan every movie yang aku keluarkan ada pujian banget, ada juga yang kritikan yang keras banget, dan aku consider itu adalah sesuatu yang membuat aku tetap grounded dan pengen belajar gitu. Karena aku tahu ada beberapa filmmaker yang selalu dipuji dan jadinya, tapi nggak ada yang memberikan kritisisme yang harsh juga. Jadi itu kayak ketika melihat karyanya, aduh sayang banget ya, kenapa ya stuck ini gitu. Padahal sangat talented banget dan punya potensi yang besar sekali. Dan makanya setiap kali aku selalu ngomong ke teman-teman, terutama di Kamensi Pictures, kalau misalnya, Bang ada yang bilang gini, alhamdulillah masih ada yang mengingatkan gitu. Nggak harus yang dia katakan kita setuju, tapi ya alhamdulillah membuat kita lebih grounded gitu. Secara selektif. Tapi secara mindset Bang, dealing with critics, dari tadi kritik pertama yang Bang Jokan bilang, Janji Joni, till this very second nih sekarang, maksudnya ada mindset atau pola yang berubah gak sih dalam Bang Jokan menghadapi film atau menghadapi film kritisisme? Menghadapi film kritisisme. Oke, kalau menghadapi film kritisisme tentunya semakin dewasa. Dua deh. Sebagai filmmaker menghadapi kritisisme juga semakin lama semakin dewasa. Kalau dulu mungkin keselnya bisa sebulan, sekarang keselnya mungkin cuma sehari paling banyak gitu. Sebulan, jadi 3 minggu, 2 minggu, manusiawi kan. Mungkin sekarang udah, kemarin kita termasuk review aku ini. Enggak.
Baik banget kau. Enggak, kayak tadi misalnya di Twitter ada sorry ya bang, kenapa gua lihat pengukuhan di Bukit Duri awalnya bagus tapi makin ke belakang makin gimana gitu ya gitu. Gimana gitu ya. Aku nggak akan menjawab karena itu kan ya gimana menjawabnya. Kenapa kayak gitu bang? Aku bilang ya karena filmmakernya bodoh. Karena gak sekolah film. Terus yang lain juga ketawa-ketawa gitu. Jadi kalau misalnya bang kenapa keputusan lo untuk membuat film misalnya Pengukuhan Duri seperti ini. Kenapa di scene ini adegan seperti ini. Which is sekarang kalau misalnya mau diomongin. It's going to be very interesting gitu loh. Jadi gak cuma ngomongin film criticism in general but hit me with kritik segala macam. Kayaknya kita bisa masuk ke segmen itu. Yang kedua, aku kan juga dulu kritikus film ya. I would say kritikus film juga akan menjadi dewasa as they grow up gitu, as they age gitu. Jadi aku dulu ketika kuliah, ketika aku masih muda banget, aku tuh bukan cuman nggak suka sama this filmmaker, tapi aku kayak musuhi banget gitu filmmaker Indonesia, musuhi gitu. Zaman kuliah bang? Zaman kuliah kan udah nulis film. Ya aku udah SMA udah nulis film kritik untuk koran gitu. Terus kalau misalnya aku baca lagi kayak apa sih yang gitu macam. Which is aku mendukung setiap orang siapapun untuk membuat film kritik sesuai dengan your pemahaman tentang hidup, tentang dunia apa segala macam, karena itu akan mereflect pemikiran dari orang seumur kalian, which is don't try to be mature, don't try to be dewasa apa segala macam. But all I'm saying is everybody gets mature as we grow old gitu. Ya, gitu. Jadi dua perspektif sebagai filmmaker yang melihat menerima kritisisme dan sebagai seorang kritikus yang dulu pernah jadi kritikus yang Kalau kangen jadi kritikus nggak? Ada rasa gitu lah? Nggak ada. Enggak. I burned a lot of bridges dulu ketika jadi kritikus film. Yes. Gak tau ya? No, masa sih you didn't know? I didn't know. I was such a harsh film critic. Kalau itu kita tahu bang. Cuman Tapi kita to the point of burning to be honest, kita juga belum pernah I burn baca. bridges yang sampai sekarang bridgesnya belum dibangun lagi. Belum terbangun lagi. Anggarannya nggak ada. Tapi ya dulu aku pernah bikin thread di Twitter zaman dulu ini gimana cara masuk industri apa segala macam. Endingnya itu aku tulis don't burn bridges gitu. Terus di artikel, wow Joko Anwar anti kritik. Bukan itu makanya ngomongnya beda deh ngomongin orang masuk film. Gimana sih? Gitu. Menarik. Nah tadi tuh sebenarnya gini bang, gue tuh kayak pengen nge-bridgingin kita masuk ke segmen itu. Yes please. Tapi gue ada satu pertanyaan lagi dulu. Iya gue ada satu pertanyaan lagi nih. Ngomongin Twitter, karena tadi Bang Jokan sempat ngomongin Twitter kan. Kalau yang gue lihat nih Bang Jokan juga sering cukup vokal lah kalau di Twitter. Enggak, dealing with criticism. Sebenarnya ya gue nggak bilang kayak vokal banget yang kayak setiap orang ngomong apa lo hajar enggak. Emang gue tapi vokal. Kalau menurut gue sih ya kayak kemarin di pengepungan nih Bang Jokan juga sempat bikin director's notes kan. Ya kan. Betul, that's true. Itu apakah karena ada yang ngomong sesuatu mengkritik tentang filmnya atau gimana? Very good question. Gue merasa bahwa pengepungan di Bukit Duri ini carry a lot of weight in terms of issues kan. Ada bicara soal rasisme yang very real and pernah terjadi dan sekarang masih terjadi. Jadi menurut aku mengeluarkan director's note itu untuk bukan untuk menjelaskan filmnya sama sekali, tapi turut nimbrung ke diskursus tentang itu. Director's note itu adalah sesuatu praktek yang sangat lumrah dilakukan dalam pembuatan film. Kalau misalnya kita mau mensubmit film kita kayak di project market festival selalu disertai dengan director's note. Director's note itu bukan penjelasan tentang cerita filmnya tapi intent kenapa membuat film itu. Director's statement aka director's note adalah dokumen penyerta yang biasanya disertakan kalau misalnya kita mau submit film kita ke either festival atau project market, dan itu pun biasanya akan dilakukan ketika interview behind the scene. Jadi ketika kita interview behind the scene isinya adalah yang kita bisa tulis untuk director's note. So because I think
Pengumpulan di Bukit Duri ini adalah film yang ada a lot of real problems. Aku nggak pernah bikin itu untuk film-film yang lain, film horor segala macam, terserah. So I don't think itu sebagai sesuatu sanggahan terhadap kritik film, tapi bahan diskusi. Bukan sebuah counter berarti ya? Enggak lah, counter. People know me dan aku nggak pernah mengkantor film. Aku bilang aku bodoh. Kenapa bikin filmnya gimana gitu? Ya karena bodoh. Gak sekolah film apa. Kayak misalnya sebelum film Pengumpulan di Bukit Duri itu Nightmares in Dreams ya, dan Siksa Kubur. Aku jawabin semua negatif. Komen ini filmnya gini nih, maaf ya, next time mudah-mudahan bisa lebih berkesan. Tapi karena ini kan sesuatu yang berat dan penting banget, so I want to jump into the conversation. Dan kalau misalnya ada orang, lu jangan ikut ngomong, lu nggak diajak, nah itu menurut aku nggak sehat, karena berarti kita not willing to listen, gitu. Karena gue baca sih direktur itu dan banyak orang yang merespon juga kan, Bang. Betul. Iya. Dan itu sangat membantu filmnya jadi dibicarakan dan orang pengen tahu. Kadang-kadang if you notice, ini nggak boleh ceritain, nggak usah rahasia. Itu kode kan tadi udah cerita. Biasanya kalau misalnya ada negatif comment itu aku bakar supaya jadi rame gitu. Dan itu membantu filmnya kok. Jadi filmmaker, filmmaker atau PH, kalau misalnya ada negatif komen tuh nggak selamanya itu harus disesali, karena if you can use it, itu bisa membuat orang membicarakan filmnya, which is engagement jadi tinggi. Gitu. Smart move. It's a strategy berarti kan, strategi. Karena kebetulan kalau aku bikin film, aku juga terlibat di marketingnya kan, aku bikin strategi apa segala macam, dan itu memang dari awal udah kita put into account. Jadi kalau misalnya ada komentar seperti ini, mitigasi seperti apa, dan itu akan menjadi bukan rahasia nih, akan menjadi alat bantu kita untuk membuat engagement tetap tinggi. Gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut gue sih Bang ya, kita tuh juga filmmaker, misalnya kita juga yang dari the other side, harusnya juga bisa nyaman sih ngomongin masalah strategi, apa maksudnya marketing gitu loh, kayak Indian tuh semua tuh juga perlu strategi gitu kan. Benar. Betul. Ini menarik banget nih. Gak tau hubungannya ada apa enggak. Cuman gini, PH atau produser atau filmmaker mau bikin film ada dua jalannya. Yang pertama, lihat nih sekarang yang lagi laku apa, genre wise, tema wise lagi laku apa, film horor, film keluarga, film ini segala macam. Kita bikin yuk film yang kayak gitu. Itu satu cara. Kalau aku dan teman-teman di Kamensi percaya bahwa kalau misalnya kita bikin film harus dari sesuatu yang dari dalam, nggak harus ngikutin tren. But ketika filmnya akan kita buat, sebelum kita green light, kita harus paham cara marketingnya seperti apa. Gitu. Jadi dua hal itu. Filmnya punya real intent, yang kedua kita tahu bagaimana cara memasarkannya. Jadi tidak berdasarkan apa yang sedang ada di pasar dan laku. Itu sih. Berarti marketing strategi selalu baru dong, Bang. Dengan mindset bikin filmnya kayak gitu ya kan. Bukan cuma strategi marketing selalu baru, Kak. Sentimen terhadap satu film itu berubah-ubah, bukan cuma per hari, per jam, mungkin per menit. Dan itu harus dipantau terus, dan kita harus punya strategi untuk merespon terhadap ini itu seperti apa. Gitu. Itu dua expertise dalam satu orang, filmmaker and also marketing expert. Karena aku bikin film 10 tahun gak ada yang laku. Yang Johnny laku. Kemudian Kala, ada Pintu Terlarang, Modus Anomali, Copy of Moment sampai tahun 2015 kan. Tetap ada real intent. Kalau Johnny, aku ingin bertanya, memang pekerjaan yang paling penting adalah yang banyak uangnya. Gitu. Kalau Kala, gimana kalau misalnya orang tidak sesuai nilai hidupnya dengan lo, tapi dialah yang akan membawa negara atau hidup lo ke arah yang lebih baik. Lo terima apa enggak? Plus negara Indonesia kalau para pemimpinnya percaya sama tahyul ketimbang logika, seperti apa ya jadinya gitu. Kalau Pintu Terlarang obviously emang semua orang harus punya anak, emang semua orang harus merasa baru lengkap sebagai keluarga, family kalau misalnya mereka punya anak. Enggak juga kan. Kalau Modus Anomali memprotes tentang patriarki. Kalau Copy of Moment obviously tentang lo merasa lo gak bakal kena dampak dari politikus karena lo hidup jauh dari politik. Is it true or not? Gitu. Tetap real intent, tapi gue tidak tahu cara menjualnya seperti apa. Gue gak tahu cara marketingnya seperti apa. And then ketika salah satu
isu yang sampai sekarang masih melekat dalam diri gue soal perempuan masih mengalami represi, opresi dari patriarki. Sampai seorang perempuan harus baru merasa lengkap kalau misalnya dia punya anak. Sampai dia bersekutu dengan setan, jadilah pengabdi setan, misalnya. Nah, genre-nya udah tepat, cara marketingnya seperti apa. Kesininya juga sama tuh. Jadi real intent dan kita tahu cara menyampaikan ke publik supaya publik percaya bahwa ini adalah urgent untuk ditonton seperti apa. Berarti Rara Pantil pengabdi setan dari setelah Janji Joni. Tadi Bang Jokan bilang film-film Bang Jokan tuh nggak laku hitungannya semua. Dari di timeline itu tuh after Janji Joni sampai ke pengabdi setan. Janji Joni dulu nomor 2 terlaris tahun itu 2005. Tapi kala itu cuma 97.000. Genrenya emang kayaknya nggak masuk banget di Indo nggak sih? Iya kan? Di masa itu genre mishmash banyak banget di YouTube. Terus Pintu Telarang, psychological thriller, Modus Anomali, apa itu? Art house thriller, art house horror kalau kata festival. A Copy of My Mind, it's a slice of life drama. Itu cuma 60.000 kalau nggak salah. Modus Anomali 110.000 sih. Tadi Timothy nanya nonton Copy of My Mind di mana sih sekarang Bang? Sih? Aku akan give you. Kita mau rilis special edition Blu-ray. Really? Oh ya? Yes. Oh, cool. Di mana Copy of My Mind di Indonesia. Ya. Oke, langsung sama udah bisa bilang apa enggak? Kala is going to be released on Blu-ray also, tapi nggak di Indonesia, tapi nanti akan sampai Indonesia pasti. Oh, that's really cool. Ya. Bisa dibocorin tuh Bang kapan? Box set. Box set. Yes. Oke. Pertama kali ini cerita nih. Wah gila, di sini. Di natap layar iya. Box set dari film-film aku, ada beberapa film-film aku. Wow, nice. Tim, beli berarti Tim. Kau kolek gak? Kolek physical? Enggak. Aku paling beberapa film yang emang aku pengen nonton banget tapi aku cari-cari nggak ada gitu. Aku waktu itu nonton Seven Samurai. Aku cari-cari di mana nggak ada. Criterion. Iya. Tapi biasa aku selalu cari di Gul TV kan. Biasanya bisa bayar tapi nggak ada. Ya kadang-kadang yang film-film begitu aja sih. Tapi aku nggak koleksi sih. Kalau keluar ke Barnes & Noble biasanya 50% off. Kalau aku keluar, kalau misalnya ke Amerika gitu Barnes & Noble. Wah 50% dengan koleksi ambil ya udah beli ternyata loh. Makanya sekarang aku punya aplikasi namanya nggak boleh disebut tapi all in one place gitu, all my collection. Kayak Criterion gitu Bang Jokan ngumpulin juga. Ngumpulin ya. Nice collector. Itulah duitnya habis ke situ. Itu enjoyment gitu. Life, that's life. Kalau lu itu kalau lagi bengong ngeluarin duit. Baca bukletnya. Tapi bukan cuma Criterion, ada banyak label-label yang aku suka tuh, ada kayak Arrow Video, ada Severin, ada Vinegar Syndrome, luar biasa. Film-film yang udah nggak ada lagi kopinya mereka 4K-in gitu, restorasi 4K-in. Termasuk film Indonesia baru keluar kan, ada Santet 1-2 Suzana itu dikeluarkan oleh Vinegar Syndrome kalau nggak salah gitu. Dan itu kayak film Indonesia, wow gitu, kayak pristine, clear, di Blu-ray 4K. Itu bukan dari Indo ya? Bukan dari Indo, jadi kebanyakan dari Inggris. We should have that kind of restoration project gak sih? Kita tuh kemarin, kita sempat ngobrolin Bang, aku sama Sabrina kayak, kita tuh kalau menonton film-film klasik Indonesia tuh kemana ya gitu, kayak best solutionnya tuh kemana gitu, platformnya tuh di mana sih gitu. Jadi beberapa tahun yang lalu itu ada inisiasi untuk restorasi film-film Indonesia zaman dulu yang terutama dilakukan oleh dua pihak. Yang pertama 13 Entertainment, mereka membeli rights untuk merestorasi ratusan film Indonesia, close to 400 atau lebih sekarang justru. Yang satu lagi Multivision Plus MVP, mereka merestorasi film-film mereka sendiri. Ada satu film favorit aku, kalian ngikutin Sex and the City gak sih? I do. You do. You know Mr. Big? Film pertamanya itu film Indonesia. Judulnya gitu. Peluru dan Wanita. Mr. Big was AKA Jakarta, dan itu bekerjasama dengan perusahaan film yang sekarang rights-nya ada di MVP, dan aku datang ke MVP ketemu sama Pak Ram, I really love that film, aku boleh nonton gak sih? Jadi itu Mr. Big, terus ada Frans Tumbuhan, ada Zoraya Prucha. Kalau misalnya kalian lihat sekarang di YouTube Jakarta trailer itu, ketika kalian lihat oh my god keren banget gitu.
dibuka dengan New York City. Agen CIA lagi dikejar-kejar sama orang nggak tahu kenapa, masuk ke porn theater, adegan porn, dia gantung-gantung, ditangkap apa segala macam, di drug, dimasukkan ke dalam kontainer, dia bangun-bangun udah ada di Jakarta. Wow. Tanah Abang. Terus kejar-kejaran di atas rooftop, itu kayak oh my god, brings back memory as a child. Jadi adegan, ini film tahun 85 by the way, ada adegan chase scene di rooftop Jakarta, genteng, lompat-lompatan, itu kayak gimana cara bikinnya, keren banget. Sampai akhirnya masuk kali yang hitam, kali Ciliwung hitam. Serius? Oh my god, itu oh my god. Jadi pas mereka kejar-kejaran di rooftop gitu, jatuh, Brad, tiba-tiba ada om-om dua lagi pacaran. Gitu. Keren banget deh. Wah itu keren banget sumpah. Judulnya kan? Peluru dan Wanita, a.k.a. Jakarta. Kalau di luar negeri, di Amerika Jakarta judulnya. Jakarta. Dan MVP sekarang punya rights ya bang? Yes, ya. Dan 13 Entertainment itu mereka dulu punya Flick. Oke. FLIK, tayangnya itu cuman channel yang lo harus subscribe. Sekarang aku nggak tahu ada apa enggak gitu. Is it like film gitu kali? Dulu mereka bukan platform tapi pay TV. Pay TV. Sih kayak. Oh oke. Apa kayak pay per view gitu bukan? Kayak satu channel yang lu tonton dan mereka memutar terus gitu. Oke. Film-film Indonesia yang udah di mungkin ya. Itu seru sih, seru banget sih. Gak nyangka. Kalau dulu aku dulu juga cinephile. Aku bukan cinephile. Gini. Kalau aku dulu, kalau kami mau nonton film, kalau aku dulu waktu kecil harus nunggu mas-mas yang bawa duffel bag isinya VHS. Bang, ada film apa bang? Zamannya. Banyak yang baru nih, mau lo tengok. Berapa nih bang? Itu 1.000 karena ada teksnya, ada subtitle. Nggak ada uang. Inilah kok 500 perak. Ini nggak ada teksnya gitu. Ini aja lah bang. Bang tapi tadi pas banget. Bang Jokan bilang kata cinephile. Jadi gue bahas juga bareng Timothy sama Sabrina. Ya. Definisi cinephile itu sebenarnya apa sih? Apakah semua orang beda-beda? Beda perspektif masing-masing. Kalau dari Bang Jokan? Kayak audiophile aja. Audiophile adalah orang-orang yang mengkonsumsi film dalam kondisi yang paling pristine sesuai dengan intention filmmakernya. Gitu. Okay. Jadi kalau cinephile ya bisa diartikan orang yang mengkonsumsi film dengan cara pristine presentation, baik secara visual maupun secara audio. Jadi bukan berarti, aku tidak mengartikan cinephile itu adalah hanya orang-orang yang sangat well versed in quality film atau festival film, tapi orang-orang yang juga menyukai all kinds of film, B-movie dan aku sih lebih banyak belajar dari film-film yang orang bilang B-movie, film yang jelek, karena sebagai filmmaker aku bisa belajar dari kesalahan orang dan aku hindari even though I make one mistakes, ketimbang mengikuti all those greats kayak you name it lah, siapa, David Fincher, Wes Anderson, Satyajit Ray apa segala macam. Karena apa? Karena mereka buat karya-karya masterpiece itu karena mereka sudah melewati hidup dari mulai mereka lahir, lingkungan seperti apa, sekolah seperti apa, keluarga seperti apa. Akhirnya dari pikiran mereka keluarlah itu film yang hebat-hebat yang kita tonton. And then we want to follow that. We didn't go to the school, we didn't go to their family, we were not raised by their parents. Don't have the same experience. Exactly. Jadi kalau misalnya kita suka sama seorang filmmaker, seorang master filmmaker, and we want to copy what they did, I think it's a waste karena it will never happen. Tapi kalau misalnya nonton film yang banyak kekurangannya as a filmmaker, dia mau menyampaikan ini tapi nggak sampai. I think it's one thing. Tapi kalau ngomong ini jadi lucu ini. Kalau misalnya kita ngomongin film yang kemarin gua tonton nih. Apa tuh? By the way bang, aku seumur hidup nonton film nggak pernah walkout. Aku tahu film apa. Lu mau sebut judul gak Tim? Tadi kan gak sempat sebut judul. Gak usah lah. Ya belakangan ini kan keluar. Cuman maksud aku ya bahkan untuk gak tahu Bang Jokan gak mungkin nonton film itu dong. Nonton. Aku nonton film Indonesia semua. Oh iya. Dan udah nonton berarti Bang? Udah. Di gala premier kayak gue? Enggak. Enggak, maksudnya halangan pada waktu itu. Oke, untuk film yang selevel itu aja, kalau menurut aku ini levelnya udah beyond sih. Nggak tahu, aku udah nggak, entah karena mungkin
parameter aku udah naik karena udah lama aku nonton horor-horor yang sampah kayak begini. Karena apalagi sebelumnya aku nonton Mission Impossible, mungkin perasaannya jadi beda gitu dan nonton film kayak begini langsung ngedrop banget. Jadinya ya aku nggak ngerasa ada hal yang kayak bisa diambil lagi, apalagi untuk levelnya Bang Joko Anwar ya. Mungkin kalau kan bukan filmmaker, kita bukan filmmaker gitu. Kalau untuk filmmaker yang ya Bang Joko kan udah bikin banyak film, terus ada film yang levelnya separah ini, kayak emang ada apa lagi yang bisa diambil dan bisa aspirasinya? Gini, dari dua sisi ya. Dari sisi seorang filmmaker yang membuat filmnya, kan ada orang yang aim for great things. Ada orang yang mencoba untuk bikin film thinking that they are making something great. Mungkin aspirasinya adalah untuk menjadi seorang filmmaker yang mendapatkan acknowledgement karena dia sudah membuat film dengan isu seperti ini. Membuat film yang memberikan perspektif atau penafsiran tentang event yang ada di dunia, event-event penting yang ada di dunia. Did you get that sense ketika lu nonton film itu? Iya kan? Iya jelas, kan? Obviously. Dia mau menjelaskan atau memberikan penafsiran, probably, you know what's going on in this world, isu ini karena disebabkan oleh ini. Iya. That's a beautiful aspiration. Kalau menurut aku. Tapi cara dia menyampaikannya mungkin unik. Ini mungkin unik sih. Karena gini, aku merasa bahwa seseorang yang aspire to be doing something great dan tidak bisa mencapai itu for so many reasons, mungkin karena salah jalan, salah kolaborator, salah jalan, salah kolaborator. Tapi I think it's beautiful. Jadi kan orang mencoba untuk melakukan sesuatu yang hebat tapi nggak nyampe gitu. I think that's ketimbang orang yang nggak mau melakukan apa-apa gitu. I think. Bentar. Ini tuh kita ngomongin film yang lu kemarin walkout berarti kan? Iya. Film in general. Film jelek in general. Film quote unquote jelek. Quote unquote ya jelek. All films basically. Maksudnya iya bisa berlaku untuk semua. Ya, misalnya aku nonton film yang one of my favorite films of all time is this movie called Street Trash. Nanti kan coba lihat tahun 85. Or a film called Basket Case. Film tahun 80-an juga. Frank Henenlotter. Itu bercerita tentang seorang laki-laki syutingnya pakai film 16 mili di New York City, curi-curi, dia bawa basket. Kayak rotan gitu. Isinya adalah saudaranya yang dulu kembar siam dan diangkat dimasukkan ke dalam basket ini. Namanya Belial gitu. Itu secara film, secara teknis dan storytelling jelek banget kalau misalnya kita menggunakan standar yang kita gunakan untuk mengakses film lain gitu. Kalau kita menggunakan and I think it's a very interesting conversation juga, interesting issue. Once we are using a same standard to every film that we watch, probably okay juga, but once we are trying to adapting to what the movie really is and using that as a starting point of the assessment of the film, I think it's also going to be very interesting. My point is, probably I wouldn't say this when I was like 20 years ago when I was a film critic, but now every time I see a film, aku akan mencoba untuk melihat film itu dari intention pembuatannya. Mencoba untuk mencari tahu what they are trying to do or what they are trying to say the filmmakers ketika membuat film ini, and aku akan membuat assessment based on that, dapat apa enggak, nyampe apa enggak gitu sih. Satu sebenarnya, itu. Terus yang kedua, karena I love film, aku tidak akan menempatkan diri aku sebagai this film seharusnya seperti apa, harusnya gitu. Tapi aku mencoba untuk mencari tahu, dia mencoba untuk mengatakan apa, seperti yang aku bilang, nyampe apa enggak, and then I would be commenting on that. Nyampe apa enggak Tim kemarin Tim? Nah kan kalau itu jelas hasilnya kan. Tapi berarti Bang Jokan di sini ngomongin masalah intention kan? Iya. Oke, ini specifically kita ngomongin film yang kemarin misalnya nih. Nah ini yang aku coba pikir gitu. Coba aku pakai pola pikirnya Bang Jokan gitu ketika nonton film. Aku nggak paham gitu. Kalau misalnya ada orang bisa bikin film kayak begini, intentionnya apa? Kalau di pikiran aku, intentionnya mungkin karena memang masyarakat kita emang
mungkin dianggap sebodoh ini sehingga kalau misalnya film kayak begini pasti disukain dan pasti laku-laku aja. Probably that's the intention juga. Oke. Oke apa enggak tapi? Nah itu aku cuma bisa mikir itu soalnya. Karena gini loh. Oke, ini sutradara ya oke lah, nggak cuman dia dan ada banyak ya sutradara di Indonesia yang aku yakin kalau misalnya udah mencapai di level filmnya udah bisa ditonton 4 juta orang, ya kan? Bisa ditonton 2 juta orang. Itu nggak mungkin sutradara kaleng dong gitu. Ya kan? Maksudnya ibaratnya dia mungkin secara taste oke, mungkin bisa buruk. Set ice gitu. Bombastic. Iya. Tapi maksudnya nggak, kita sebagai kritikus atau sebagai penikmat film atau penonton nggak mungkin punya nggak punya ilmu yang lebih hebat dari dia gitu. Itu yang cara berpikir aku. Sama kalau misalnya kayak kita nih, kita kritik politikus misalnya. Aku selalu mikir, oke kita memang bebas untuk kritik politikus, tapi at the end of the day kita harus paham juga kalau politikus ini pengalamannya udah lebih gila dari kita, ya kan? Pemikirannya juga pasti jauh lebih hebat dari kita, gitu. Nah itu yang aku tangkap. Jadi kayak kalau ada film kayak kemarin yang sampai aku walk out, ya ini intentionnya apa gitu. Lu nggak bisa, berarti lu nggak bisa nangkep intentionnya apa ya, atau apa yang bisa diambil dari film itu kemarin. Intensinya cuma satu yang aku tangkap itu adalah ya udah dia pengen bikin film yang emang jelek aja dan mungkin bakal ditonton gitu. Jadi ya gambling-gamblingan, bisa laku bisa enggak. Sebenarnya ada yang bisa diambil tuh. ada soal gini. Sebenarnya kalau menurut konsep lo juga udah nonton. Udah. Gue nonton kayak di hari yang sama Timothy deh. Sebenarnya mungkin kita harus menerapkan quotes Wong Kar-wai kali ya. Which one? Bad films, good films, there's always something yang bisa dipelajarin sebenarnya kan. Nah, kalau gue ngeliatnya nih Tim, ini pendapat pribadi gue ya. Okay. Terserah deh kalau orang mau bilang cocok lagi atau gimana. Iya. Tapi I'm trying to understand the film. Pada saat itu gue mencoba untuk ini apa ya. Tapi kalau kita ngomongin intensi atau aspirasi yang tadi Bang Jokan bilang, ya bagaimana filmmaker itu menyampaikan, ya udah itu caranya dia ya, cara imajinasi segala macam ya. Cuman yang gue lihat gak tahu nyampe apa enggak. Cuman kalau gue ngeliatnya sebenarnya tuh dia kayak adalah kayak nyentil masalah masyarakat Indonesia yang percaya sama hal-hal goib. Enggak gitu lah. Gue gak setuju sih. itu maksudnya nama dia ya. Itu kayak sesimpel nih, gue nggak tahu nyampe ke lu nyampe apa enggak ya ke bagian itu ketika lu walk out. Oke. Ada kayak sesimpel skrip dia ngomong kayak intinya dia itu melesetin penjahat jadi pejabat. Oke, ya. Something like that. Cuman itu cara dia. Gue ngeliatnya kayak gitu. Menarik ngeliat kalian the whole film. Secara overall gue nggak suka. Gue sangat tidak suka. Oke, gue setuju gini. Berarti intensinya kan. Kita ngomongin intensi di sini, kita ngomongin ide secara konsep gitu. Tapi somehow kemarin gue nonton tuh kayak eksekusinya nggak mungkin separah ini kalau dia nggak sengaja untuk bikin film jelek. Jadi menurut gue emang ini sengaja bikin film jelek gitu. Ya kalau secara eksekusi setuju juga gue. Emang kacau banget. Ya oke, kalau konsep gue setuju. Bahkan dari opening scene-nya aja kan intens. Gue awalnya pas opening scene tuh kayak wah menarik. Kayak jarang-jarang nih gitu kan. Tapi jadi komedi anjing. Gitu loh. Nonton seru kan nonton? Seru ya mau melihat perspektif yang berbeda terhadap satu film yang ditonton dalam hari yang sama, which is itu sebenarnya this kind of discussion yang membuat pikiran kita lebih terbuka. Iya. Harusnya gini kan sih. Dan one thing that I am really sure, kayaknya nggak ada orang sengaja bikin film jelek. Oke, ini menarik. Gak ada orang sengaja bikin film jelek. Ada filmmaker yang sengaja membuat filmnya corny, for the sake of being campy. Yes, ada. Tapi I believe kalau misalnya ada sengaja gue bikin film jelek, even though dia bilang gue sih mau bikin film jelek, I don't think that's the truth. I think they aspire to do something. Either mereka mau membuat film dengan gaya yang corny, campy, tapi nggak nyampe. Karena untuk menjadi level, membuat film dengan level campy kan you have to really go out there. What the fuck gitu ya. Wah campy banget gitu kayak Rocky Peter Horror. Jackson Dead
Dead Alive si Braindead itu campy banget gitu. Tapi nggak semua orang bisa. So I think kembali lagi ke aspirasinya. He wants to make he or she I don't know ya. Kita nggak ngomong film apa juga. Ini secara general ya Bang. He or she trying to make a campy film yang sengaja dibuat campy, corny, diselipin message what they trying to say gitu. Tapi again pembahasannya menarik karena nyampe apa enggak. Apakah campy-nya itu bagi Timothy enggak terlalu campy sehingga dianggap ini kayak unintentional jeleknya gitu. Or dia mencoba untuk membuatnya campy, bagi dia udah sampai udah campy banget tapi ternyata juga lebih ke ini apa namanya supaya itu mereka they have like a goal gak sih? Kayak goalnya itu bukan bikin film yang jelek sebenarnya. Tapi definisi jeleknya itu gimana sih Bang? Karena kalau yang aku tangkap definisi jelek itu mungkin gini, kenapa sinetron laku-laku aja? Ya jelas sinetron kualitasnya jelek dibandingkan film dong. Nah, tapi yang nonton tetap ada, tetap banyak, terutama di Indonesia kan. Betul, makanya aku menghindari kata jelek. Karena aku lebih prefer katanya appropriate for their own audience. Misalnya, kenapa sinetron penonton yang terbanyak? Karena mereka appropriately made for people yang tidak memperhatikan apa yang mereka tonton, tapi mereka lakukan sambil melakukan hal seperti menggosok, mencuci, dan menjalankan household chores gitu. Probably kalau misalnya ada film yang kita anggap quote unquote jelek, tapi penonton terbanyak, probably at the end of the day probably is not for us, dan target audiensnya ada karena they can relate to whatever being presented on screen. Gitu. Makanya what's interesting. Kalau misalnya kritikus film mencoba untuk membuat assessment itu, misalnya ada, I'm not telling anyone to do review in any way, tapi kalau misalnya ada filmmaker yang bisa membuat assessment, they trying to do something really campy karena segala macam, and then membuat assessment based on that, I think it's not just going to be berguna buat acuan dari penonton, tapi juga mungkin akan berguna buat filmmakernya. Probably next time if I want to do something campy, jangan setengah-setengah karena nanti akan dianggap oleh orang bahwa this is a jelek film. Nah tapi yang jadi mungkin dibikin ancur sekali. Udah obvious nih disengaja dibikin, tapi ini mungkin setengah-setengah gitu kali ya. Jadi kayak lu sengaja apa enggak sih? Bingung. Iya, aku which is a very valid respon dan reaksi juga dari penonton, termasuk lo ketika nonton film itu. Buat filmmakernya ini akan menjadi bahan untuk berefleksi. Nah aku entah kenapa sama aku gak percaya itu jadi bahan refleksi gitu. Entah bagi kenapa pembuatnya. Iya, entah kenapa, karena ya melihat karya-karyanya gitu. Ya ada beberapa sutradara yang memang aku ngeliat emang sepanjang hidupnya filmnya kayak begitu terus, mau dikritik kayak apapun kayak gitu terus, dan masyarakat tetap aja ada yang suka gitu. Dan apakah ya seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya Bang Jokan tadi bilang misalnya kayak sinetron, misalnya kayak mak-mak yang lagi setrika gitu kan. Tapi aku rasa ada juga memang mak-mak gitu ya yang memang ketika ngelihat ada pocong masuk corong diputer-puter gitu dan tegang gitu. Itu ada gitu. Aku ngerasa gitu Bang. Iya, tahu lagi itu klip yang beneran. Iya kan? Misalnya ini iya, jadi emang ada nih tipikal penonton yang memang oke lah ini cuman tontonan buat hiburan dan tahu kalau misalnya ini emang jelek dan ya udah cuman buat gitu doang gitu. Tapi ada juga yang memang sangat imersif gitu, nonton sinetron tuh imersif. Makanya jadi kayak visual efek kayak apapun, sejelek apapun tetap wah ular gitu kan. Ya gitu. Mereka they willing to suspend the disbelief to the highest level gitu. Ini kayaknya nggak mungkin, tapi seru banget ya. Sementara bilang itu kan cuma sinetron, cuma film gitu. Tapi aku suka-suka aja gitu. Iya gitu ya. Mereka menikmati berarti kan. Iya. Jadi makanya ketika kalau ada orang nonton film kita anggap what the fuck nih film apa sih, jelek banget, tapi ada orang yang nonton I can take this film yang buat aku sih aku banget gitu. Aku mau santai-santai aja. I check my brain at the door aja. I just watch this film without my brain intact gitu. My point is it's I think every respond to a film, termasuk your respond to the film that you watch that we are talking about, I think is very valid. But all those people yang menonton film
itu dan banyak, I think it's also valid gitu. Oke, ini lebih terbuka lagi pemikirannya sih. Iya, jadi agak susah kita bilang do not watch this movie karena this movie stupid. Agak susah. Aku dari dulu punya pemikiran kayak gitu bang. Maksudnya setiap kali aku review sesampah apapun filmnya, aku nggak pernah bilang jangan nonton film ini. That's good. Iya. Tapi ada tapinya. Tapi ada kayak 1-2 film yang aku tonton gitu ya, yang emang kayak oke, emang lu nggak bisa nonton film ini. Entah kenapa sama ada batasan itu bang, ada bariernya gitu loh. Apakah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. You talking to your audience yang se-taste sama lu, which is nggak apa-apa. Tapi kita nggak bisa generalisir gitu ya. Enggak. You don't have to watch this film. I watch this movie because you don't have to, kan banyak orang review kayak gitu. And it's solid, valid karena you talking to your audience yang udah subscribe ke lo, udah follow lo dan sama mendapati selera lo sama dengan selera mereka. Artinya kebenaran tidak ada yang absolut gitu. Betul. Tapi kalau misalnya bilang, itu yang nonton film-film itu adalah orang-orang yang lost. Lambs. Mereka menemukan sesuatu yang mereka bisa dapatkan dari situ. We cannot deny that juga. Wow. Tadi itu dari bahas apa ya? Dari bahas kriterion. Iya, dari bahas kriterion. Belum masuk ke segmen itu. Tapi ini menarik banget loh. Maksudnya dari bahas physical. Makanya aku bilang bahwa film criticism itu very interesting. Especially at this time ya. Terjadi demokratisasi film kritik. So it's an exciting time for both film critics dan filmmakers harusnya dan harus di-embrace. Baper-baperan gitu nggak usah lagi. Siapapun itu, mau filmmaker mau film kritik. Kita mulai dari mana berarti Bang Jokan? Biar nggak ada baper-baperan kayak gitu. Dengan kita ngobrol di sini dan menyiarkan ini. Itu dia. Jangan lupa share video ini. Soko. Keren. Ini kita belum masuk ke segmen request Bang Jokan. Ini jadi segmennya apa? Gue nggak tahu kan, gue nggak di brief nih. Apa? Ini segmennya apa? Sebenarnya tadi yang tadi Bang Jokan bilang sih, Bang Jokan sempat nanya ke kita, ya, mau nggak kalau misalnya kita duduk bareng, kalau memang ada kritik mengenai filmnya Bang Jokan, kita bisa langsung ngobrol langsung sama Bang Jokan. Iya. By the way Bang, kalau selama ini Bang Jokan bikin film mana yang kira-kira yang paling banyak dikritik, yang paling parah? Film aku? Iya. Sama sih, sama. Gak ada yang satu yang kayaknya ini yang termasuk yang paling parah gitu. Parah kritiknya. Kritik yang paling kayak wah banget. Sama sih. Oke, kita langsung terbuka di sini berarti ya. Satu film yang paling gak disukain dari film Bang Jokan. Berarti yang last favorite. Last favorite. Film Bang Joko Anwar. Kok ngeliat muka gue semua sih? Seakan-akan harus gue duluan. Gue kalau misalnya dari semua karya Bang Jokan, berarti kita baru mention ya. Gue sebenarnya lebih ke Nightmares and Daydreams sih. Yang paling gak suka. Iya, last favorite gue. Iya, dulu. Ada karena tervalidasi pendapat. Ya kan, tahu. Which is it's also beautiful juga. Iya. Gak apa-apa kan Bang? Gak apa-apa dong. Berarti kan aku unite dalam hati. Dalam hati. Waduh. Gak beneran. Seriously aku gak ada perasaan seperti itu. Kalau kamu, Sabrina? Actually kalau Nightmare and Daydreams so that's still on my watch list. I haven't watched it. Ini yang gak oke. Ini penting gak apa-apa. Ini gak apa-apa yang belum nonton. Iya kan? Ini belum nonton. Oh my god, menyedihkan. Berarti apa berarti? Itu on my watch list. Cuman sebenarnya ini sih Empathy Gore actually. Empathy Gore yang paling tidak. Oh oke. Tapi kan endingnya. Iya benar. Gak boleh. Oke. Tapi ya actually right bener sih. Cuman karena endingnya. Iya namanya lebih ke ini sih something yang ini sebenarnya satu hal yang aku selalu notice sih. Mungkin gak cuma di beberapa filmnya Bang Jokan, tapi also like di beberapa film Indonesia lah, film Indo. Ini resolusi di akhir tuh sometimes kayak a bit, aku yang rasanya kayak a bit messy atau kayak aduh ini yang tadinya mau jadi ngehantem banget kayak akhirnya kayak it lost a momentum gitu aku. Tapi it's still like a very good watch apalagi especially it's valid. Especially
in the early. Oh, wah. Nah itu pembukaannya menurut aku paling ini sih. Damn. Goks. Nah, itu kan tadi kan itu kesimpulan kan. Maksudnya aku paling my least favorite adalah Nightmares and Daydreams. My least favorite adalah Impetigo. Aku sebagai filmmaker cannot comment on that karena it's a kesimpulan, it's a conclusion from your experience. Gitu. But kalau misalnya kalian bertanya dalam film ini ada momen ini why the decision? Oke. Aku bisa menjawab. Ya berarti kita di Impetigor. Kenapa berarti eksposisinya benar-benar dikasih di ending dengan cara hantu? Kenapa eksposisi? Iya. Oke, that's very interesting. Oke, let's talk. Ini dia pengepungan Bang Jokan. Nah, kalau misalnya bertanya, aku bisa menjawab karena ini kan bukan pembelaan tapi my intention. Nah, film Impetigor adegan trans ketika si Tara Basro dimasuki oleh this entity, this apparition dan diberikan sesuatu, di-insert di kepalanya tentang sesuatu hal. Banyak orang bilang itu adalah flashback kan, ya kan? Tapi kalau misalnya kalian tonton lagi film itu, it is not the truth, it's not a fact. Yang dilakukan oleh apparition atau hantu itu adalah dia menginsert sesuatu supaya Tara Basro menyelamatkan dia. Coba tonton lagi. So what I'm trying to say, dalam hal ini karakter Tara Basro atau Maya, she's alone. Even ghosts deceive her. Karena yang dimasukkan ke kepalanya itu kalau kalian perhatikan, that's not what happened. Aku ngerasa film Bang Joka tuh kayak selalu berlindung di balik teori gitu. Aku percaya bahwa film itu akan mendapat nilai lebih kalau misalnya dibicarakan di luar experience menontonnya. Kenapa kalau aku bikin film endingnya selalu open ending? That's something that I really love. Ini bukan Bang Jokan banget berarti. Kritik tuh bisa berguna sebagai hal itu juga. Untuk orang tuh bisa dapat perspektif baru kan. Dan we cannot say you cannot make films because you don't have the skill set.